Itu kan baru masuk seminggu, udah habis kebacok. Ibu terbang di halte. Lah ibu kan dari sini, lari. Oh ada mobil semua, ibu lari gitu. Dipikir Ahmad udah jatuh kan, sama adiknya dia tuh udah pada berdarah, sepatunya udah tinggal sebelah, palanya udah mukanya darah dulu. Astagfirullahaladzim, dimusuhin sama orang kampung. Kalau pulang haji nih ibu udah bawa orang ke rumah sakit, pulang haji ibu bawa orang ke rumah sakit. Ada dok aja dok, saya diurusin, saya cari orang tuanya ya. Saya cari orang tuanya dok, saya ke sekolahan minta alamatnya, ini anak siapa saya nggak tahu. Nggak bisa bu, nggak bisa gitu. Ya Allah dok, ini keburu anak nanti mati gitu ya bahasanya. Naruh dah tuh cincin, bapak naruh KTP, nggak bisa bu, jaminan. Tolong ya Allah dok, tolong ya Allah dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dijawab sama wabarakatuh. narasumber kita. Amin. Ya, balik lagi masih di daerah Pramukasari. Ya, Bu, Pramukasari ya? Iya, Pramukasari 2. Pramukasari, Cempaka Putih. Nah, ini agak sedikit berbeda nih buat tampilkan podcast. Dan ini saksi hidup sebagaimana orang tua perwakilan mewakili anak STM di zaman pada saat itu punya cerita yang agak sedikit berbeda, mungkin yang pernah dirasakan sama orang tua yang punya anak STM di zaman itu. Ya, tadi kebetulan anaknya ini Bang Bule emang agak sedikit habis sembuh sakit, dan akhirnya ditemenin sama temen komunitas gua di Jawara Channel, Bang Apoy dari 1KR Channel, dan dia saksi apa yang terjadi di zaman 2000-2003 sebagai anak STM, dan ini katanya mother of 1KR-nya 905. Ya, mother of 1KR-nya 905. Ya, langsung aja tanpa panjang lebar kita dengerin ceritanya. Bu, namanya siapa, kenalin dulu. Nama saya Ibu Nina. Umur ya? Pakai umur ya? Umur berapa Ibu? Umur 54 tahun. 54 tahun. Ibu asli sini? Enggak, saya orang Sumatera, orang Riau. Cuman lama di sini. Suami orang Betawi. Oh, dapat orang Bapaknya Betawi. Ahmad, iya. Bapaknya Bule ya. Dan Ibu punya anak yang STM berapa orang? 3. Ahmad Dirani, Bule, Jamaludin, Haris Iswanto. Semuanya STM? STM situ. STM 6KR, 1KR? Di KR kalau Ahmad, kalau Jamal udah negerinya 3-4-nya ya, pas negerinya. Terus Gitu. kalau bawahnya Jamal? Haris Iswanto. Adeknya iya. Yang untuk. Oh, berarti yang 1KR hanya Ahmad doang. Mentok otaknya. Karena agak berbeda ya. Lebih pintar nih si Ahmad dibanding adiknya ya. Makanya masuknya siang ya. Otomotif. Bu, selama Ibu punya anak cowok nih, 3-3-nya masuk STM, berarti dari 2000 sampai anak terakhir 2000 berapa lulus sekolahnya? Lupa tuh Ibu. Lupa ya. Nah, dari Ibu punya anak 3 STM ini, perasaan Ibu gimana? Kenapa anak yang dimilih STM? Kenapa anaknya Ibu arahkan ke STM? Maksudnya Ibu sebagai orang tua kenapa? Ya dia kan pertamanya maunya emang pada di STM, milihnya ya. Ibu suruh ke SMA, pada nggak mau. Karena apa? Orientasinya kerja? Iya, kalau STM itu katanya cepet dapat kerja. Iya, tapi kan Ibu namanya orang tua hatinya deg-degan ya. Tapi dibanding anak nggak mau sekolah, akhirnya
Ya, masuk. pilihan Iya, mereka. iya. Kita orang tua daftarin setengah mati ya. Kan antri waktu dulu ya, Poy. Iya, antri. Istilahnya sampai di atas 1000 ya, disortir lagi, turun lagi, disortir terus sampai dapat gitu. Ini versinya Ahmad ya. Sama versinya Jamaluddin begitu. Lama banget. Lagi ya, seluruh Iya. Jakarta ya kan? Iya. Nah, Gitu. di zaman anak pertama Ibu Ahmad si bule, Ibu tadi kan Ahmad cerita, Ahmad itu pertama masuk pakai putih abu-abu karena istilahnya bahasanya dikeroyok lah. Dan Ibu mengetahui hal itu. Tahu, baru masuk di depan dari bus langsung. Waktu zaman dulu kan masih ada 905 ya, Poy ya. Itu kan baru masuk seminggu, udah habis kebacok. Ibu terbang. Terbangnya maksudnya? Ya terbang, nyebrang, dia kan di sebelah sana ke Bacok. Itu seberang situ mau nunggu bis ke sana kan arahnya. Di situ dia halte. Lah ibu kan dari sini. Lari, ada mobil semua, ibu lari gitu. Dipikir Ahmad udah jatuh kan sama adiknya dia tuh udah pada berdarah, sepatunya udah tinggal sebelah, palanya udah mukanya darah dulu. Astagfirullahaladzim. Itu hari pertama sekolah baru. Abu-abu. Pakai putih abu-abu. Baru 4 hari atau 3 hari tuh. Ibu melakukan apa itu? Ya, Ibu gitu. Ya ibu Uber lah. Ibu bawa ke rumah sakit. Ibu udah terus ibu pingsan mungkin di sana, dibawa nih sama tetangga ke rumah sakit mana, Bu? Persahabatan. Persahabatan terus? Zaman dulu dibawa ke Persahabatan, dijahit semua palanya, ininya. Banyak deh tuh di sini. Sepatu udah kemana tahu, tas. Ibu nggak sadar di rumah. Sadar ya Ahmad udah dibawa pulang kan. Gitu. Nah, ini adanya dia nih yang parah. Dioper ke rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit apa tuh yang deket sekolahan, Poy, yang di seberang. Nggak ada alatnya. Dibawa ke Cipto. Di Cipto juga susah ya di waktu hari itu dimasukin ke Islam gitu. Nah, setelah kejadian Ahmad seperti itu, Ibu shock gak? Maksudnya Ahmad suruh berhenti, apa suruh lanjut? Lanjut. Karena apa, Bu? Kan anaknya udah luka. Ibu bilang gini, ya Allah, keseumpama sekolah emang tantangan kan maunya dia ya. Kalau nggak sekolah dia mau jadi apa? Sekolah juga belum tentu kan. Mau jadi orang gitu kalau sekolah. Apalagi nggak sekolah. Iya, benar. Niat aja udah. Sekolah aja mat, lanjut. Udah lanjut, pas sehat gitu. Kita kasih ke guru laporan ada yang kena anak KR gitu dulu, Poy. Nggak lama lagi tuh kan teman-temannya datang. Lama-lama bergabung deh tuh. Anak pondok gede, anak mana aja. Ya Allah. Nongkrong di tempat Ibu. Iya, tuh dulu gang lurus nih, Pak. Ya Allah, setiap hari selama 3 tahun kita dimusuhin sama orang kampung. Kalau pulang haji nih Ibu udah bawa orang ke rumah sakit. Pulang haji Ibu bawa orang ke rumah sakit. Ada aja. Teman-temannya Ahmad. Yang kena udah ada di rumah sakit semua. Tuh yang di Cipto, jarang ke Persahabatan, kebanyakan di Cipto, di Islam. Iya benar. Ya kan, paling yang terakhir tuh yang dibawa sama orang angkatan yang kena di Matraman ya, Boy, yang pala yang matanya keluar ya sih. Itu tuh sama ini tuh. Ibu udah nggak ngeliat mukanya. Cuman sama dokter hari itu emang nggak diurusin, Pak. Sumpah, Ibu Ibu udah punya duit hari itu kalau nggak salah cuma 30.000. Ibu naik ojek di sini. Bapak lagi masih keamanan luar. Gimana ya Allah ini ya. Ayo udah nekat aja Ibu naik ojek dari sini tuh kan ya. Mau naik ke kelas 2 ya kalau nggak salah ya, Poy. Itu belum setengahnya kan ke sekolah hari itu ya, belum berapa tahun gitu, belum lulusan, baru setahun lebih. Picok. Enggak diurusin kalau di rumah sakit Mitra, maaf bukannya jelekin ya, bener Pak, digeletakin di ruangan itu. Ahmad udah pada kena darah tuh, yang ngegendong anak itu ada tuh orang angkatan laut apa ya, bajunya darah semua, yang nolongin Ahmad sama itu. Udah Ibu maaf bukannya ngomongin ya Allah, yang ada emang ngomong ini cincin, Dok tolong ya Dok, saya itu diurusin, saya cari orang tuanya ya. Saya cari orang tuanya Dok, saya ke sekolahan minta alamatnya, ini anak saya nggak tahu. Nggak bisa Bu, nggak bisa gitu ya Allah Dok, ini keburu anak nanti mati gitu ya bahasanya. Naruh dah tuh cincin, Bapak naruh KTP, nggak bisa Bu, jaminan tolong ya Allah Dok, tolong ya Allah Dok gitu. Iya benar ya Bu, Ibu tanda tangan. Iya. Entah kalau anak ini kenapa-napa Bu, mati.
saya operasi, saya apa, ibu mau tanggung jawab? Ya lillahi ta'ala, dok, tolong gitu. Itu ya paling ini kasusnya. Larilah ibu ke sekolahan, minta alamatnya si Robi ya, Robi Ya Robi, Nama aslinya Robi. Itu sampai lulus begitu lagi Pak, setiap hari ada aja satu anak ada. Nah, ibu yang ngurusin. Ke rumah sakit Islam yang saya bilang tadi 102 jahitan, Supi, ibu juga, ibu naruh kalung, naruh ceritanya setiap rumah sakit berbeda-beda ya. Tapi emang begitu, ibu suka bukan ngomongin rumah sakit, emang unsurnya kan uang. Iya, karena mereka usaha kan. Satu dokter kan nggak mau, yang ibunya di Bekasi ya, ibunya orang departemen itu siapa ya, orang Medan. Itu ya, sampai udah semuanya itu ya, dokter nggak mau iniin, nggak mau, takut meninggal, nggak mau. Tapi kita sama siapa waktu itu ya? Iya kita salaman bismillah aja ya, anak ini mudah-mudahan sehat. Ibunya macet di jalanan ya. Lagi macet. Pas ibunya datang ya di tangga tuh pingsan. Siapa yang tolong anak kami? Ini ibunya Ahmad katanya gitu. Udah tanda tangan dengan naruh ini biar bisa dikerjain ya sama dokter itu. Udah pas ibunya datang jam 7 malam itu udah lagi dioperasi di dalam. Soalnya kan langsung itu ya, Poy, langsung harus bergerak hari itu dioperasi. Kebelah begini, Bang. Aduh ya Allah, astagfirullah. Kebelah sampai yang kayak gemuk itu keluar semua, Bang. Itu kita kalau kan ditutup Islam. Rumah sakit Islam. Dia banyak. Jadi katanya kalau dia kena angin langsung keluar ya, ininya juga. Jadi dari sini harus sampai sini Bang, saya bilang kena juga dua sini. Sekali codet dari sini leher sampai sini. Itu ibu nangis itu mah itu. Ususnya itu demo hijau Bu ya. Itu Robi yang budut tadi. Supi beda lagi. Oh, Robi itu Picok. Robi nama aslinya yang tadi kena 103. Iya. Jadi beda-beda rumah sakitnya juga ya. Beda-beda ibu yang ngurusin semua. Itu mitra keluarga zaman dulu Jatinegara. Yang kenanya di Matraman, si ibu manggilnya Picok. Robi namanya Picok ya. Kalau yang di Cipto ibu nggak tahu, yang di Islam ya kurang paham. Itu anak tadi. Semua anak-anak situ. Ya Allah. Tapi akhirnya ibu kan hanya sebagai penjamin. Pertolongan pertama ada di ibu kan. Ya nggak dokter lah. Iya, maksudnya kan orang tuanya nggak ada karena ini base camp ya, tempat teman-temannya Ahmad ngumpul. Setelah itu mereka biaya zaman dulu nggak ada BPJS Bu ya? Boro-boro Pak, sekolah aja kan Ahmad juga masih itu bayaran, daftar ulang, nggak ada apa-apa. 60.000. Itu akhirnya penanganannya pada pakai biaya sendiri Bu. Biaya pribadi. Ibu cuma pertama ya itu ya pribadi Pak. Pribadi. Kesanainnya kalau kita udah selamatin ya uang kita nggak usah pakai diliatin lah. Ya udah orang tua kalau udah datang ya orang tuanya gitu. Kita cuman pertama gitu biar itu anak karena bisa mereka selamat. Lebih dekat ke ibu daripada. Iya lebih dekat ke ibu. Ini sehari di sini nggak ada kayak orang tua sendiri Bang. Bokap. Ini kalau orang tua sendiri. Ibu kan tiap hari kan jalan ya ngaji. Jadi udah habis masak jam 10 udah jalan. Contoh dengar kabar anak-anak. Iya. Dimusuhin orang sini kali ibu nih. Sempat gitu Bu. Iya nah. Karena nampungan anak STM. Iya nampung. Itu musuhin tuh yang bawa. Ibu yang ngeluarin di sini. Tiap hari. Sampai ngurus ke dalam proses. Iya. Sama bapak. Iya. Sampai aja ketangkep. Ibu yang jemput. Sama bapak. Ngaku sebagai orang tuanya. Iya, tanda tangan banyak kali tuh ya di polsek. Malu dah sama orang sini. Anak ibu banyak banget ketangkep semua. Kalau nongkrong di depan polisi tahu dari sono udah kepungkan ya. Terus di situ tuh pada buang senjata depan pintu. Bayangin aja Mbak. Diberauk sama bapak, dibawa polisi ngepungset. Pak, Bu, lihat anak-anak pada lari ke sini enggak? Gitu kan, tapi dia pada di dalam tuh kayak orang apaan aja. Ada yang ke belakang, waktu itu masih ada jalanan ya ke kandang ayam yang ketangkep ya, yang pakai itu Widodo sama payung. Widodo, Dayat, sama Oge. Nangis kita ya Allah, kata saya gitu, ketangkep akhirnya diurus juga ya, namanya anak sekolahan kan, gitu. Ibu kan berarti sama mereka nongkrong tiap hari di sini kan berarti senjata tajam udah nggak aneh nih Bu. Udah hal yang istilahnya ibu temuin tiap hari. Ibu sebagai orang tua,
itu mereka dengan mempunyai senjata tajam atau tidak punya senjata tajam, bagusan yang mana untuk mereka berangkat dan pulang sekolah? Ya aslinya ya mending nggak usah. Awalnya sebenarnya harusnya nggak usah. Ibu ituin, ibu buang nih kalau amat bawa apa-apa. Awal-awalnya nih. Ibu buang, pulang bawa ada diumpetin nih senjata sama anak-anak, ibu buang. Ibu buang, bukan ibu buang kemana, ibu umpetin yang nggak bakal ketahuan. Ya anak-anak dulu kalau bawa yang kata apa tuh samurai, terus bawa arit, stip golok, wah jangan tanya apa aja. Lama-lama nggak dibawa kali ke rumah ibu ya. Kalau bu kata, soalnya kebuang, umpetin, kata Ahmad gini, bu itu yang kemarin Ahmad taruh sini kemana? Mana ibu tahu? Ibu nih, itu kan bukan punya Ahmad, punya teman-teman Ahmad buat nyelamatin diri gitu. Ibu suka ngomong, kalau mau selamat mah minta sama yang kuasa, bukannya harus bawa-bawa gituan. Kalau bawa gituan ntar nggak kena, ya dikenain orang, sama aja luka, kata saya gitu. Tapi kan anak laki nggak denger pak, ya kan temennya pada ketawa. Tuh, gitu. Dasar emaknya anak-anak gitu. Udah, tapi sering ngumpetin barang. Banyak sampai dulu kan WC-nya masih berlubang, saya cemplung-cemplungin kalau udah kalau udah nggak gini nih pak, kalau udah nggak ditanyain sebulan ya mungkin dia udah pada bikin lagi kan, udah banyak saya cemplungin situ tuh, apa nggak saya cemplungin kali tuh gitu, saya cemplungin. Ngeri saya ngelihatnya. Ya dari sekian itu ya jangan sampai kejadian bu ya, di ya zaman anak ibu itu jangan kejadian nggak ada yang sampai meninggal, nggak ada ya. Cuman begitu aja udah sedih bu ya. Dan sebagai orang tua pengen berharapnya anaknya cepet-cepet lulus bu ya. Iya betul. Cepet-cepet kelar ya. Dulu kayak gitu. Ya Allah kapan nih lulus? Kapan ya Allah gitu ya. Ya Allah kapan lulus gitu ya. Alhamdulillah. Anak banyak sih yang meninggal ya Poi, teman-teman, cuman nggak meninggal di tempat sekolah. sini. Pada saat sekolah. Ya Allah sakit. Mas usia udah kerja. Iya. Alhamdulillahnya gitu ya Allah pada sehat gitu. Dan kangen ya bu sama anak-anak. Kangen kemarin waktu Ahmad pertama belum bisa ini nih. Ketuanya di grup di semuanya ya Allah sekarang badannya udah gede-gede banget, gemuk-gemuk, sehat, udah pada istri punya anak ya, anak pondok gede ya Allah, mana si itu ya Allah bu. Ibu kenal semua, hafalin. Apa lama-lama ibu gede-gede ibunya nggak berubah ya. Dia bingung malahan, ibu kok ibu sekarang kurus? Iyalah udah tua gitu. Bu nih si ini penuh di sini. Kurus mikirin lu pada. Ini si itu nih siapa yang orang Medan yang John Ferry Simarmata belayar ya dia ke Malaysia itu juga, bu saya belum sempat ke rumah ibu, katanya pengen itu, katanya dulu katanya gitu. Iya gimana bu anak-anak gitu ya, alhamdulillah masih pada sering kesini gitu. Ya udah syukur ya, yang penting pada sehat ya kamu ya, udah punya istri jangan macam-macam. Udah nggak giniin lagi, cuman kalau kita inget-inget dulu ya Allah astagfirullahaladzim kata saya gitu, nggak kuat kadang-kadang. Iya ngeliat anak-anak ya Allah ini yang dulu ini ya gitu. Iya bu yang saya nyebur ke kali bu dibelain sama Aris gitu, ngambil ini nih pak, kita lari kenceng bener kan, wus dulu pak itu di anak air tawuran lagi gitu ya. Wah Haris cepet tuh abangnya temennya pada nyemplung kan, nggak kali kan ya. Ini pohon ini dulu masih banyak, taman belum ada pak. Dipatahin sama saya bawa bambu, maksudnya mau buat naik. Yang di sana nguber, gitu musuh. Iya dulu, ya Allah, naik, yang di sana mau gitu, nguber. Percuma disuruh naik ya, di sana pada nyerang, pada itu, pada nyemplung. Akhirnya gimana? Akhirnya ibu gimana? Akhirnya ini dia kan udah pada banyak datangnya temannya. Kejar-kejar bonser. Oh ibu ada di posisi itu. Ada anak saya yang bontot, Jamal nggak ada dulu gitu. Kayak tikus semua. Boy hitam semua. Kali ini kan hitam bu ya? Iya dulu kan masih rendah pak, belum tinggi begini. Kalau nggak pakai sepatu mah udah bolong-bolong kali, kena beling. Kenapa pakai sepatu aja? Terus tuh belum ada taman begitu, masih rendah rata. Jadi banyak pohon-pohon beringin yang masih pendek, dipatahin Maharis gitu, naik. Gimana mau naik orang yang di atas sama pada bawa parang. Dia makin jauh ke sono ke bawah. Ya iya takut. Nggak terus ya? Enggak, keburu ini beradu datang. Iya, kalau nggak datang mah Pak mati semua kali ya.
Ntar pas sudah pada naik ada yang pada bocor. Terus ibu gini, ya Allah ibu lagi nggak punya duit, kapas mana kapas, kain-kainan mana, kopi minyak tanah gitu, mencari minyak tanah ibu gitu, tutup dulu pakai yang luka yang dikit-dikit, ibu kasih kopi, terus minyak tanah biar darahnya nggak keluar kan ya, baru ke rumah sakit. Emang itu nyantanya bener kayak gitu ya. Allah. Ibu berarti kopi sebagai orang tua, sebagai perawat, sebagai P3K, ya kan? Makanya saya nggak lupa sampai sekarang. Iya, sampai dari lulus STM sampai sekarang saya sering main kesini. Jangan ngomong-ngomong, Poy, malu ibu gitu kalau anak-anak pada kesini. Udah, yang udah gitu. Ibu nggak kuat kalau itu, suka sedih ya. Udah pada punya rumah tangga, udah pada punya istri. Lebaran pada datang ke sini. Pasti pada datang. Anak pondok gede. Pasti pada datang. Biar amat nggak sakit juga pada datang. Pada main. Bu, gitu. Si Bapak, Salim ya, yang ngabri itu ya. Salim, Bulut yang saya bilang itu bang. Karena lihat tentara. Main ke sini. Alhamdulillah. Ya pokoknya sebenarnya menurut ibu nih, sekarang udah enggak kali bu ya? Maksudnya, enggak, jangan. Karena mungkin dari anak ibu terakhir versinya udah kagak ya. Tawurannya udah berkurang ya. Karena dari zaman amat mungkin memang lagi puncak-puncaknya. Pengennya sih budaya itu hilang bu ya? Hilang, ya Allah, minta maaf Allah mah udahlah hilang gitu ya. Kasihan anak-anak sekarang, orang tuanya saya yang ngerasain Pak. Ya sakit deh hati orang tua ya, gitu sakit. Jangan deh orang tua. Ibu mah bukan anak sendiri nangis. Lagi bawa ke rumah sakit nangis ibu. Ya karena pada umumnya iya sama aja anak sendiri. Mana aja sebenarnya orang tua lu juga poin. Kalau ngelihat anak orangnya sama aja anak sendiri ya Pak. Gitu kan, apalagi dia ibunya kan jauh-jauh. Rumahnya di Pondok Gede ya, di mana aja tuh ya Po ya, ibu sih ya tahu rumahnya. Ya Allah, orang tuanya jauh-jauh. Nah ini Bu, kita pesan moral nih buat anak-anak yang masih sekolah nih, ya kan, yang mungkin generasi harusnya cucu ibu ya. Ada yang mau disampaikan nggak buat mereka yang emang masih pada sekolah nih, STM khususnya? Ya ibu cuman menyampaikan yang udah dulu ibu alamin ya. Buat anak-anak sekarang, ya Allah mudah-mudahan dijauhkan, jangan pada tawuran. Kasihan yang orang tuanya, jangankan orang susah, orang kaya pun uangnya banyak buat ke rumah sakit, sekarang punya asuransi buat rumah sakit, jangan hancur sendiri. Istilahnya kalau udah cacat kan, iya benar gitu. Kalau emang dia sampai nggak ada umur mati, emang udah waktunya. Tapi untuk apa sekolah? Iya benar. Mudah-mudahan tak usah. Benar. Udah yang dulu jangan diiniin lagi. Itu buat anak-anak sekarang gitu, buat pelajaran gitu. Dan kalau untuk orang tuanya Bu, yang anak-anak, ya mungkin orang tua yang di zaman ibu itu mungkin sama apa yang dirasakan ibu gitu kan. Cuman bedanya ibu ada di situasi ibu dekat sama anak-anak. Iya. Untuk orang-orang tua yang sekarang nih gimana? Iya, ya ada kuncinya gak supaya anak-anak tidak terjadi dan terhindar untuk kegiatan negatif gitu? Kayaknya sih tergantung kita sebagai orang tua ya. Kalau kedekatan teman-teman anak-anak kita pada kumpulnya di rumah kita, ya sebaiknya kita jadi orang tua ya jangan anak itu dimusuhin. Ya istilahnya kita rangkul, diomongin baik-baik. Kalau dia diusir, dimusuhin ya, mungkin jadi dia di luar. Itu kan anak-anak kan udah lumayan kita rangkul gitu ya. Tapi hari itu emang kebanyakan anak-anak pada diserang sama di ini, mau nggak mau ya udah dibilangin kan ya Pak, jangan ini gitu. Pokoknya kita emang mesen buat orang tua anaknya diinin aja lah. Gitu. Kalau yang deket sama anaknya jangan itu. Gitu. Kasih sayang ya. Kasih sayang. Soalnya anak itu kalau nggak dideketin Pak mungkinan makin jadi gitu. Kita buat orang tua ya udah kita iniin aja. Rangkul. Gitu. Rangkul. Aduh, gue berasa banget nih sebagai orang tua. Ya Allah. Yang punya anak sudah sekolah. Pelan-pelan. Jangan diomelin, jangan dimusuhin. Kita kalau mau ngomelin ntar anak kita sendiri, jangan itu anak depan anak teman-temannya ya. Kan anak-anak orang itu kan kesinggung nanti gitu. Anak kita aja biar dia nurut gitu. Soalnya ibu ngerasain, aduh 3 tahun udah macam-macam kejadian ya Boy, ya Allah. Ibu juga kaget kalau anak-anak setiap tahun kesini, ya Allah ini siapa ya? Ya Allah ini siapa ya gitu. Oh ini ibu udah lupa ya gitu. Ya, bukannya lupa gitu. Ya terima kasih nih Ibu telah berbagi kisah di Boxer Channel.
Dan ini jadi pelajaran kita sebagai orang tua. Ya, gua orang tua juga, anak punya anak usia sekolah, ya kan. Ya apa yang dibilang ibu, kita punya anak, kita rangkul, kita ajak ngobrol layaknya teman, jangan sampai anak kita melakukan hal-hal yang negatif. Dan anak teknologi sudah canggih, kita arahkan anak kita yang mengikuti kecanggihan teknologi membuat hal-hal yang positif. Dan kalau bisa berkarya seperti channel-channel YouTube pada saat ini, TikTok atau media sosial yang lain. Digunakan yang baik-baik ya. Gue dan Bang Apoy ini dari komunitas Jawar Channel ya, sama-sama kita meminimalisir dan menolak tawaran-tawaran, dan kalau bisa menstop tawuran di lingkungan Pajar Jakarta. Amin. Ya, sekian dari gue, dari Bocer, Apoy KR, dan Ibu Nina dari orang tua dari Bang Bule satu KR. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.